Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Penimbun BBM bersubsidi jenis solar di Jember diringkus polisi saat memindahkan ratusan liter solar dari tangki truk. Dalam sehari, pelaku bisa menimbun hingga 500 liter solar bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga lebih mahal. Polisi memergoki praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di sebuah rumah di Desa Gambirono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, dan meringkus Husaini, pria berusia 65 tahun saat memindahkan ratusan solar bersubsidi dari tangki truknya. Pelaku tak berkutik setelah digeledah dan polisi menemukan sejumlah drum serta puluhan jeriken BBM solar bersubsidi. Sebagai barang bukti, polisi menyita truk dan puluhan jeriken berisi solar ke Mapolsek Bangsal Sari. Modus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan pelaku adalah membeli solar dengan memaksimalkan isi kapasitas tangki truk sekitar 125 liter. Selanjutnya, solar dalam tangki truk dipindahkan ke jeriken untuk kemudian dijual kembali 8.000 per liter atau Rp1.200 lebih mahal. Dalam sehari, pelaku bisa mendapatkan hingga 500 liter solar bersubsidi per hari. Didapati sedang memindahkan BBM subsidi jenis solar itu ke dalam jerigen milik dia. Setelah kami tanyakan, ternyata BBM tersebut hendak akan dijual dengan beliau kepada pihak lain, tentunya dengan nilai atau harga di atas harga yang standarnya, yaitu dia jual seharga Rp8.000 per liternya. Jadi menurut keterangan pelaku bahwa satu kali dia mengisi BBM solar bersubsidi ini senilai Rp750.000, jadi total dia mendapat 110 liter setiap satu kali pengisian, dan dilakukan dalam satu hari itu bisa sampai 3 atau 4 kali pengisian di SPBU. Pelaku dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang pemuda di Jember ditemukan terluka parah di pinggir jalan dibacok pelaku begal. Tak hanya dilukai dengan senjata tajam, pelaku yang berjumlah 3 orang juga membawa kabur motor korban. Seorang pengendara motor bernama Faisal Yunus ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan raya Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember. Dalam kondisi lemah akibat luka bacokan di tubuhnya, pemuda warga desa Sukorjo, Kecamatan Bangsal Sari, Jember itu kemudian dilarikan ke RSD Balung. Pembegalan yang dialami korban berawal saat motor metik yang dikendarai bersama 2 temannya kehabisan bensin di desa Jambe Arum, Kecamatan Puger, Minggu dini hari. Tak lama kemudian datang 3 pelaku yang mengendarai motor menawarkan untuk mendorong motor ke SPBU. Namun saat di jalan sepi, 3 pelaku merampas motor korban. Faisal Yunus yang berupaya mempertahankan motornya dibacok salah satu pelaku, kemudian membawa kabur motor meninggalkan korban di pinggir jalan. 2 temannya itu menemukan korban dalam keadaan luka parah di TKP tersebut, yang kemudian membawa ke Rumah Sakit Balung dan melaporkan ke Polsek Balung. Demikian. Untuk motor gimana? Untuk sepeda motor langsung dibawa kabur oleh pelaku. Kasus perampasan motor disertai penganiayaan ini masih diselidiki petugas gabungan unit Reskrim Polsek Balung dan tim Resmob Polres Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang Kapolsek di Mojokerto ditemukan meninggal dunia di kamar rumahnya. Korban diduga nekat mengakhiri hidupnya akibat penyakitnya tak kunjung sembuh. Korban berinisial M berpangkat komisaris polisi yang sedang menjabat Kapolsek Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Perwira menengah itu ditemukan tewas dalam kamar rumahnya di Desa Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Belum diketahui motif pasti mantan Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota tersebut mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Namun diduga korban putus asa karena penyakit darah tingginya tak kunjung sembuh. Terakhir melihat almarhum kemarin di terkait kabar dugaan bunuh diri ini masih dalam penyidikan, kita belum memastikan, jadi masih dalam penyidikan untuk pihak yang berada di Polres. Penyakit yang diderita saat ini Bapak, beliau darah tinggi dan pernah kejadian beberapa kali stroke ringan dan pernah dirawat di rumah sakit.
Usai disolatkan di rumah duka, jenazah langsung dibawa ke tempat pemakaman Islam Desa Poh Kecik, Kecamatan Delangu, Kabupaten Mojokerto untuk dikebumikan. Bagi Anda pemirsa yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Hendak ke pasar, usai berolahraga, wanita di Surabaya tewas tersambar kereta di jalur double track. Saudara, informasi selengkapnya seusai jeda.